Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan baik yang muda maupun yang tua, baik yang sehat maupun yang sakit, tetap diberikan kesempatan untuk masih hidup sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insya Allah mubarakah ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Dialah Nabi sebagai uswatun hasanah rahmatul lil alamin, yang dimana sunnah Nabi itu kita sebagai contoh untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah tema kali ini kita akan membahas tentang apa makna hidup yang sebenarnya. Ya, terkadang kita berpikir ada anak-anak, ada masa muda, ada orang tua, bahkan kita berpikir kita hidup ini untuk apa, ya kan? Terkadang kita sholat adalah untuk kehidupan sholat. Betul. Kita hidup untuk zakat, betul. Kita hidup untuk bekerja, betul. Tapi bagaimana kehidupan kita terarah, ya kan? Hidup memiliki sebuah tujuan. Hidup tanpa tujuan adalah hampa. Bagaikan air begitu tenang tanpa aliran arus sungai yang begitu dalam. Jadi semakin dalam kehidupan, semakin dalam ilmu pengetahuan, maka dia tahu arti kehidupan. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingati kepada seluruh hambanya. Quran surah Al-Hujurat kurang lebih yang berbunyi wa ma khalaqtu a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Aku, kata Allah. Jadi makna hidup yang sebenarnya itu adalah ibadah. Bagaimana kita belajar ibadah ya? Kita bisa lihat bapak-bapak, apa itu ibadah? Ada yang mengatakan sholat, ya betul ibadah. Ada yang mengatakan saya memiliki keluarga, saya memiliki anak, apakah termasuk ibadah? Termasuk ibadah. Karena kenapa? Ibadah itu ada dua macam. Yang pertama itu ibadah kewajiban ya, bapak-bapak. Yang kedua ibadah sunnah, ya, dijadikan sunnah atau dijadikan sebuah amalan. Yang dimana itu ibadah kewajiban adalah kita melaksanakan sholat, berpuasa, zakat, haji bila mampu, itu termasuk ibadah mahdah ya, mahdal. Dan adapun ibadah yang gair mahdah, bagaimana itu? Nah itu kita niatkan dari rumah, ya Allah, saya berjalan dari rumah niat menghadiri majelis-Mu ya Allah, apalagi datang ke majelis ini, itu termasuk ibadah. Kenapa demikian? Di dalam hadis riwayat Arba'in An-Nawawi, hadis kedua dikatakan innamal a'malu binniyat. Ya. Artinya sesungguhnya niat amal perbuatan kita itu tergantung dengan niat, ya. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, kalau misalkan Rasulullah itu sebagai contoh uswatun hasanatun warahmatan lil alamin. Jadi kalau misalkan kita berpikir untuk apa kita diciptakan di dunia ini, ada satu, ibadah. Dan kita memiliki dua poin apa? Ibadah mahdah dan ibadah ghair mahdah. Ya. Nah ibadah mahdah itu kita sholat, nah itu mahdah, itu adalah kewajiban kita. Ibadah ghair mahdah adalah ibadah yang kita niatkan untuk beribadah. Bagaimana Ustaz kalau misalkan kita mengaji? Itu ibadah juga. Ini selama niatnya baik, makan pahalanya juga baik. Kalau misalkan kita beribadah untuk bersedekah orang, baik. Walaupun kita tersenyum. Kenapa tersenyum itu ibadah? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Kalau misalkan kita ketemu saudara, Haji, ibadah. Termasuk senyum. Karena itu termasuk ibadah. Ketika kalau misalkan kita duduk di sini dan kita ketemu orang, dia dalam keadaan gundah, ketika makan sedih dia rasakan. Dia bilang, Haji, apa kabar? Dia merasa senang, itu termasuk ibadah. Di mana seseorang merasakan dia kebahagiaan ketika kehadiran kita, itu ibadah.
Ya. Jadi 2 poin yang insya Allah pada kesempatan kali ini 10 menit ya Pak. 10 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ibadah. Yang pertama tadi ibadah mahdah adalah ibadah kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, haji bila mampu, rukun Islam, rukun iman juga termasuk itu ibadah mahdah. Ibadah ghairu mahdah selama kita niatkan kebaikan, insya Allah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja tema yang saya bisa sampaikan. Saya serahkan kembali untuk bertanya Pak. Ya, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bertemu lagi dalam diskusi Islami. Dan topiknya hari ini adalah ibadah ya. Ya. Kehidupan. Tadi Ustaz sudah mengungkapkan ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup ini sesungguhnya intinya itu adalah ibadah. Ya. Dan ibadah tentu luas maknanya ya. Luas. Semua kebajikan itu masuk ibadah. Baik itu kebajikan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Bahkan mengampuni orang, memaafkan orang itu termasuk kebaikan. Ya, in tubadu khairan au tufuhu au tafu an su'in fa innallaha kana afwan qadira. Ya, apabila engkau berbuat kebaikan baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau kamu memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Nah itu. Jadi kembali ke nawaitunya, kalau kita ingin membuat sesuatu yang penting nawaitunya itu baik, insyaallah dapat pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan ya, dan teladan yang sebaik-baiknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak bisa keluar dari situ. Termasuk juga otak kita. Kalau kita punya otak ini banyak negatifnya, nah itu di luar dari ibadah itu. Sedikit-sedikit negatif thinking ya. Negatif terus. Jangan sampai. Jadi agama ini menyuruh kita untuk berpikir positif, berbuat kebaikan di bumi ini. Baik itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia dan bahkan hubungan kita dengan alam semesta. Ya kan? Tidak Allah mengatakan jangan kau merusak-rusak di atas bumi ini. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Allah. Oleh karena itu selaku umat muslim, pedoman kita kan jelas Al-Quran dan As-Sunnah ya. Dua itu. Dan jangan kita keluar dari sana. Ya. Jadi semua rahasia Allah sudah bongkar. Di muka kami semua itu rahasia-rahasia itu. Mau masuk neraka ini jalannya. Mau masuk surga ini jalannya. Jelas. Ya kan? Oleh karena itu kita memang seharusnya setiap hari belajar. Kan tidak habis-habis itu Al-Quran dipelajari. Tidak akan habis-habis. Oleh karena itu tuntunan umat ini adalah belajar sampai liang lahat. Ya. Dari ayunan sampai liang lahat kita lagi belajar. Nah, itulah sebabnya mengapa Islam itu selalu mengajarkan tidak ada waktu untuk tidak belajar. Baik itu teori maupun praktek. Nah, lalu pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak di antara umat kita tertinggal. Nah, itu ya. Nah, mungkin disebabkan dari metodologi yang tidak betul di sekolah, sehingga kita tertinggal di bidang teknologi, tertinggal karena kita kurang berpraktek. Kita terlalu banyak menghafal teori. Ya, sekolah kita kan begitu, suruh menghafal, tapi kurang prakteknya. Tidak sama di Finlandia ya, Pak Nur ya. 80% praktek, 20% teori. Nah, mereka cerdas-cerdas kan. Dia utamakan praktek itu. Jadi teorinya sedikit, langsung praktekkan. Kita kebalikannya. Itu pun 20% belum tentu juga ada ya. Kelas, gitu. Nah, inilah sedikit dari saya sebagai penggambaran bahwa kita dituntut untuk melaksanakan ibadah itu. Ya. Ibadah dengan niat kebaikan, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan kebaikan pula. Ya, kita berharap semua kita di sini termasuk golongan orang-orang yang menyebarluaskan kebaikan. Jadi saya sekedar menambahkan barangkali bahwa melengkapi bahwa tugas kita bukan hanya ibadah saja, tetapi tugas sebagai khalifah. Ya. Sebagai khalifah. Artinya kita ini punya dua hal yang melekat. Ada namanya kewajiban kita, ada namanya kita punya tugas sebagai khairul umat terbaik. Umat terbaik itu bukan hanya ibadah saja. Bukan hanya ibadah. Kalau hanya ibadah maka umat Nabi Musa lebih baik. Karena mereka beribadah ratusan bahkan ribuan tahun. Sehingga sikir-sikir mereka bercahaya. Tapi kita ini pendek. Tapi kenapa kita suatu umat terbaik? Karena kita melakukan satu tugas. Yaitu apa? Tugas nubuah. Tugas nubuah ini tugasnya para nabi. Untuk mengajak juga orang lain. Supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Ya, jadi ada namanya kewajiban. Sholat, puasa, zakat, ya rukun Islam kita. Tapi kita juga punya tugas. Wa tawasau bil haqqi. Saling mengajak juga orang pada kebaikan. Itu sehingga kita sebut sebagai umat terbaik, khairun umat. Sekedar tambahan saya. Ya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz, Ya. bahwa kehadiran kita di Buku Bumi adalah beribadah ya. Ya, betul. Jadi beribadah dalam artian luas, termasuk memakmurkan bumi. Itu dalam segitu. Tapi saya tertarik dengan tadi itu ayat "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun". Kata dasarnya itu ada 3 huruf di situ, ain, ba, dan dal. Saya tertarik karena bicara dengan ilmu itu ilman. Jadi sebenarnya mencari ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Karena dengan ilmu itu kualitas ibadah mahdah baik. Dan dengan ilmu itu atau keterampilan itu kita bisa berbuat baik kepada sesama makhluk. Baik manusia, alam, lingkungan kita, binatang. Jadi saya lebih tertarik mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin kecuali mengabdi kepadanya. Tapi itu kata lain daripada ibadah. Ya, betul. Kan abdi ini ada 3 huruf itu yang memiliki filosofi. Jadi pertama ilman. Jadi wajarlah kalau anak-anak itu mulai dari TK dulu, ilman dulu, ilmu dulu. Kemudian bah itu di bawah titiknya. Berarti kita rendah, kita hamba. Ada yang di atas. Itulah simbol ibadah mahdah. Kemudian dal. Kenapa dal ini modal sepatu? Itulah track record, sepak terjang. Jadi jejak kita bagaimana kita berbuat di muka bumi ini, berbuat kebaikan kepada sesama makhluk. Jadi 3 ini, poin ini. Jadi tugas kita di bumi ini terbagi dalam 3 dimensi. Ilmu, ibadah mahdah, dan gairu mahdah. Ya, ini. Jadi 3 ini artinya dari kata dasar itu ya. Kata dasar abadi. Nah, ain, ba, dan dal. Nah, pertanyaannya ini ada, karena tadi tidak ada pertanyaan, sekarang pertanyaan Ustaz. Ya. Kalau saya amati, rupanya itu orang-orang mu'allaf itu kualitas beragamanya lebih bagus ketimbang dengan Islam turunan. Saya ingin mendengar dari visi Ustaz ini, kira-kira apa sebabnya ini seperti demikian. Ya, kita punya teman, ada teman kita yang mu'allaf, katanya lebih tekun ketimbang yang sejak lahir Islam. Ya itu Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.